Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengembangan personal. Kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik korespondensi. Hal yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama terkait outline. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama terkait dengan pengertian korespondensi. Apa sih itu korespondensi? Apa sih itu komunikasi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tujuan dari korespondensi itu sendiri apa, kemudian fungsi, kemudian syarat. Nah, ini 4 hal yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan teknik korespondensi. Yang pertama, kita akan pelajari terkait dengan pengertian korespondensi dan surat. Oke, setiap hari kita akan melakukan beberapa hal terkait dengan tempat kita berpijak. Yang pertama, misal Anda sebagai pegawai atau pekerja gitu ya. Nah, setiap harinya kita akan berinteraksi antara satu pegawai dengan pegawai yang lain. Nah, nggak mungkin kan kalau kita bekerja di satu instansi tetapi tidak berinteraksi dengan pegawai-pegawai yang lain. Nah, itu salah satu hal yang harus dimiliki, yaitu terkait dengan komunikasi antara satu pegawai dengan pegawai yang lain. Kemudian selain antara satu pegawai dengan pegawai yang lain, ada juga interaksi antara satu pegawai dengan pimpinannya biasanya. Nah, itu yang terjadi kalau Anda bekerja sebagai pegawai. Kemudian yang kedua, terkait Anda di masyarakat, Anda pasti akan berinteraksi, misal dengan tetangga, dengan RW, dengan RT, kemudian dengan lurah. Nah, itu pasti Anda akan melakukan interaksi dalam kesehariannya. Kalau tidak berinteraksi, ya gimana ya, aneh juga ya. Nah, karena kita sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, untuk bekerja sama, untuk mensupport kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, misal Anda berada di lingkungan keluarga misalnya. Nah, di lingkungan keluarga tentu Anda akan berinteraksi dengan orang tua, kemudian dengan kakak, dengan adik, dengan saudara, dan seterusnya. Kemudian kalau Anda di suatu lembaga pemerintahan, nah itu pasti akan ada nantinya terkait dengan kerjasama dengan instansi-instansi lain. Biasanya kalau di government itu atau di pemerintahan biasa dikenal sebagai whole of government, atau kerjasama antara satu instansi dengan instansi lain, komunikasi antara satu instansi dengan instansi lain untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya hubungannya itu simbiosis mutualisme, ya saling menguntungkan antara satu instansi dengan instansi yang lain. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi, poin utamanya yaitu terkait dengan komunikasi. Komunikasi ini harus dilatih atau harus kita tumbuhkan dari sekarang, karena dengan komunikasi ini kita bisa memperbaiki semua hal. Nah, komunikasi baik di dalam keluarga tadi ya, di dalam instansi pemerintah, kemudian di dalam Anda sebagai pekerja sebagai pegawai gitu ya, kemudian dengan masyarakat. Itu poin utamanya, Anda harus bisa berkomunikasi. Nah, komunikasi ini secara umum jenisnya ada dua. Yang pertama, komunikasi secara langsung atau lisan gitu ya. Yang kedua, komunikasi secara tidak langsung atau ada perwakilannya, baik sebuah chat, surat, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh komunikasi secara langsung, misalnya face to face. Dengan Anda mengobrol, dengan Anda berbicara, dengan pidato gitu ya di depan halayak ramai, itu merupakan salah satu jenis komunikasi atau menyampaikan sebuah informasi gitu ya, komunikasi antara dua orang atau lebih. Oh ya, komunikasi harus dua orang atau lebih ya. Kalau enggak dua orang, minimum dua orang ya, minimum dua orang. Kalau satu orang aneh rasanya komunikasi satu orang gitu ya. Ya Anda tuh berpikir terkait sakit jiwa gitu ya. Oke, jadi komunikasi ini contohnya yang komunikasi langsung, face to face gitu ya, langsung bertemu dengan yang ingin kita sampaikan informasinya kepada siapa. Misalnya kalau dengan pimpinan ya dengan pimpinan, dengan sesama pegawai, dengan
kakak, dengan adik, kemudian dengan RT, kemudian dengan instansi lain ya. Ini komunikasinya langsung, jadi lisan langsung disampaikan secara langsung. Nah, selain secara langsung, kita mungkin bisa berkomunikasi dengan tidak langsung, tetapi secara lisan. Contohnya by telepon ini. By telepon kan tidak bertemu face to face secara langsung nih, tapi kita berbicara secara langsung gitu. Jadi ini termasuk dalam komunikasi langsung telepon ini. Kemudian ada video conference. Sekarang ini yang lagi marak kan video conference ya, karena lagi dalam masa seperti ini yang tidak memungkinkan kita bertemu langsung dengan orang-orang banyak gitu ya. Nah, salah satu alternatifnya video conference. Nah, video conference ini juga termasuk dalam kategori atau jenis komunikasi secara langsung. Kemudian TV juga sama. TV itu juga merupakan salah satu jenis komunikasi secara langsung. Walaupun tidak ada interaksi gitu ya, tapi direct, langsung dia diucapkan secara langsung. Oke. Kemudian jenis komunikasi yang kedua, komunikasi secara tidak langsung. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan surat. Mungkin Anda berada di generasi yang berbeda ya, tidak lahir di generasi surat misalnya. Kalian lahirnya di generasi SMS atau di generasi chat gitu ya. Nah, tapi surat ini masih dipakai sampai dengan sekarang ini, misalnya di dalam instansi gitu ya. Ini masih sangat powerful gitu ya dalam instansi. Nanti misalnya Anda masuk dalam dunia kerja gitu ya, ini masih sangat-sangat powerful. Contoh, kalau sekarang Anda sebagai mahasiswa, contohnya surat keputusan penandatanganan atau surat keputusan pemberian beasiswa bidik misi misalnya, itu kan masih berupa surat ya, walaupun dibentuk digitasi, tapi awalnya pasti masih berbentuk surat gitu. Nah, yang kedua, misalnya jenis komunikasi tidak langsung ini by email, surat tapi tidak by fisik gitu ya, tapi by email. Kemudian ada SMS, ini komunikasi tidak langsung juga karena kita menulis dulu di bentuk digital gitu ya, di smartphone, di handphone gitu ya. Itu Anda tulis dulu, kemudian dikirim, baru nanti dibaca oleh si penerima informasi. Kemudian chat juga sama, ini tidak langsung, walaupun sekarang bisa terlihat di fitur-fitur chat ya, kita bisa melihat, oh ini komunikasinya kayaknya semi langsung nih, karena begitu kita chat langsung dibales gitu ya. Nah itu tapi masih dalam kategori komunikasi tidak langsung, karena bisa saja tidak real time gitu ya, masih bisa dibaca belakangan ya. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, kita balik lagi ke pengertian. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari korespondensi itu? Nah, pengertiannya seperti ini. Ya, pengertian dari korespondensi yaitu terkait dengan teknik membuat dan berkomunikasi dalam sebuah organisasi dengan menggunakan surat. Nah, ini poin utamanya dengan menggunakan surat ya. Jadi tidak melalui lisan langsung atau komunikasi langsung, tapi menggunakan komunikasi yang tidak langsung, dalam hal ini menggunakan surat. Suratnya bisa digital ataupun bisa offline gitu ya, bentuk analog, bentuk hard copy gitu ya. Itu terkait dengan pengertian korespondensi. Kemudian tujuan umum dari korespondensi ini, yang pertama menyampaikan informasi tentunya ya, karena tujuan utama komunikasi tadi ya menyampaikan informasi dari sumber ke penerima gitu. Kemudian yang kedua, setelah disampaikan informasinya, tentu kita mengharapkan sebuah respon yang sesuai dengan keinginan si penyampai informasi atau dari sumbernya ya gitu. Jadi ini tujuan umum ada dua dari korespondensi, yaitu penyampaian informasi, yang kedua mendapat respon. Selanjutnya terkait dengan fungsi, apa sih fungsinya korespondensi? Nah, ini saya spesifikkan ke surat dinas ya. Tadi kan korespondensi itu menggunakan surat ya. Nah,
ini saya spesifikkan saja menggunakan surat dinas supaya kita lebih gampang mentranslasikannya atau menerjemahkannya. Ya, yang pertama, wakil penulis. Jadi misal penulis itu seolah-olah ada di depan kita gitu ya pada saat kita membaca surat dinas itu. Jadi misalnya surat dinas ditulis oleh seorang rektor misalnya. Nah, seolah-olah pada saat kita membaca surat dinas tersebut, ya, rektor itu ada di depan kita. Jadi wakil seorang rektor, yaitu berupa surat dinas. Misalnya surat itu berupa SK misalnya, surat keputusan gitu ya. Nah, itu bisa diasumsikan sebagai wakil dari penulisnya atau pembuatnya, yaitu seorang rektor. Contoh itu seperti itu. Kemudian yang kedua, alat pengingat. Karena nanti surat dinas ini dapat diarsipkan gitu ya. Nah, nanti beberapa lama pada saat dibutuhkan, arsip ini dapat dilihat kembali. Bahwasanya dulu pernah ada loh SK seperti ini yang ditulis oleh rektor gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu alat pengingat. Yang ketiga terkait dengan pedoman kerja. Kalau misalnya ada seorang contoh tadi surat dinas yang ditulis oleh rektor gitu ya, memutuskan terkait dengan A, B, C, D, E, kerjaan A, B, C, D, E yang harus dilakukan oleh seseorang gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan juga sebagai pedoman kerja. Misalnya job desk seorang dosen itu apa aja sih? Bisa saja itu dituliskan. Misalnya job desk di perguruan tinggi A, seorang dosen itu harus melakukan misalnya tridharma perguruan tinggi ditambah penunjang, atau tridharma perguruan tinggi ditambah penunjang ditambah aktivitas dan lain-lain. Nah, itu contoh saja misalnya terkait dengan surat dinas atau korespondensi tadi, terkait dengan fungsinya sebagai pedoman kerja. Yang ketiga sebagai bukti tertulis. Nah, kalau misalnya nanti ke belakangnya kita sudah mengikuti pedoman kerjanya gitu ya, nah ternyata disalahkan, ya nggak bisa dong, karena kita punya bukti tertulisnya, bukti nyatanya bahwasanya kita mengikuti apa yang sudah dituliskan atau diperintahkan kepada kita untuk melakukan A, B, C, D, E tadi itu. Jadi salah satu fungsi dari surat dinas yaitu terkait dengan bukti tertulis gitu ya. Kemudian syarat. Nah, syarat pembuatan surat dinas yang pertama dilihat dari isinya. Isinya yang pertama tidak terlalu panjang. Nah, jangan terlalu panjang lah, masa SK terlalu panjang gitu ya. Contohnya SK ya. Tapi tidak selalu SK, misalnya bisa juga berupa surat edaran gitu ya, bisa juga. Tapi di sini yang saya contohkan surat dinas yaitu berupa SK. Yang pertama tidak terlalu panjang, jangan bertele-tele gitu ya. Yang kedua jelas, padat dan beretika. Tentu saja etika ini saya selalu garis bawahi, selalu saya tekankan bahwasanya setiap kali melakukan sesuatu kita harus memiliki etika atau sopan santun atau aturan yang bisa diterima semua orang atau bahasa yang bisa diterima oleh semua orang di lingkungan kita gitu ya. Kemudian itu terkait isi. Kemudian terkait formatnya seperti apa sih? Harus sesuai dengan aturan surat dinas. Tentu saja harus seperti itu ya. Pak, aturan surat dinas itu seperti apa, Pak? Mungkin akan muncul pertanyaan seperti itu. Nah, itu yang akan jadi tugas Anda nanti untuk responsi ya. Nah, tugasnya surat dinas, cari pengertian dari surat dinas, syarat dan ketentuan surat dinas itu juga dicari. Jadi cari pengertian, syarat dan ketentuan dari surat dinas. Yang kedua, sudah cari aturannya, pengertiannya, syarat dan ketentuan tadi ya. Nah, buat sebuah surat dinas. Kemudian kalau sudah tahu aturannya, coba dibuat terkait dengan surat dinas. Cari di internet bagaimana sih cara membuat surat dinas, poin-poin apa saja yang harus ada dalam surat dinas gitu ya. Nah, untuk format penulisannya, halaman pertama silakan Anda isi dengan
jawaban nomor 1 tadi terkait dengan pengertian, kemudian syarat dan ketentuan dari surat dinas itu. Kemudian Anda masuk ke halaman kedua. Halaman keduanya silakan Anda isi dengan contoh surat dinas, gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.